Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji UKIM PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, saya Haidar Mubarak, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 233212767. Di sekolah kami SMA Pontren Imam Suhodo insyaallah akan menyampaikan pembelajaran dengan tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Oleh karena itu, kami tunggu masukannya dari para penguji sekalian agar supaya pembelajaran kita ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Allah membukakan kita untuk pelajaran hari ini tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Tapi sebelum itu, nah sekalian, biar pelajaran kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu dipimpin untuk doa. Mas Haidar, silakan. Isti'dadan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan doa kita nanti bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya absen dulu sebentar. Akmal ada? Hadir, alhamdulillah. Yaki ada? Ada. Tahsin ada? Yahya pun ada? Kemudian Ismail ada? Yusuf ada? Baik, lengkap ya insyaallah ya ini ya. Anak sekalian, dalam kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan satu tema, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Baik anak sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu di antara tugasnya adalah untuk berdakwah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Tolong baca dulu, Mas Moreno, dibaca ayatnya, silakan. Wal takum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baik, jadi Allah perintahkan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa Allah perintahkan kita menjadi sekelompok kaum yang menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Jadi ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berdakwah, ya. Maka sekalian, yang pertama, apa itu dakwah? Ada yang tahu? Dakwah apa itu? Menyeru. Kemudian tabligh, apa itu tabligh? Menyampaikan. Yang ketiga, dakwah, apa itu dakwah? Mengajak atau menyeru, ya. Maka konteks khutbah, tabligh dan dakwah itu sebetulnya maknanya hampir mirip,
Tapi yang paling penting ya, kita memahami apa? Tentang ya bagaimana metode dakwah yang benar. Maka ada 3 caranya. Satu dengan bil hikmah, yang kedua muhasanah, dan yang ketiga mujahadah. Baik, sekarang tolong sebutkan syarat menjadi khatib. Silakan satu. Siapa menjawab? Angkat tangan dulu. Siapa namanya? Bawas. Ya, silakan Mas Bawas. Islam, Ya. berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Baik, jadi ada 4 syarat yang menjadi khatib. Satu apa tadi? Islam, 2, balik, 3, berakal sehat, 4, mengetahui ilmu agama. ilmu agama. Itulah syarat menjadi khatib. Berikutnya, yang nggak kalah penting adalah kita harus memahami tentang etika dalam menyampaikan tabligh. Ada yang bisa jawab apa etikanya? Ya, silakan. Apa? Satu. 1. Bersikap lemah lembut, Ya. tidak kasar. 2. Menggunakan bahasa mudah dimengerti. Ya, 3. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Ya, harus ada diskusi juga ketika kita tabligh. Berikutnya yang ketiga adalah tentang dakwah. Nah, dakwah ini juga ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah harus memahami etika dalam berdakwah. Ada yang bisa menyebutkan etika dalam berdakwah? Ya, silakan. Etika dalam berdakwah ialah yang pertama dakwah dengan hikmah, Ya. yang kedua dakwah dengan nasihat, Ya. yang ketiga dakwah memberi adab, dan yang terakhir dakwah dilakukan dengan mujahadah. Baik, dilakukan dengan mujadalah tentu dengan adab yang santun. Baik anak sekalian, berikutnya di sini ada satu contoh ya, ada satu contoh model dakwah era kekinian ya, yaitu menggunakan media sosial, yaitu YouTube ya. Coba kita lihat ya. Suaranya belum kelihatan ya. Bisa ya. Kita dulu suaranya. Baik, coba kita perhatikan. Ini satu contoh tentang dakwah melalui media. Ya, ini tadi kita coba tampilkan apa tentang cara dakwah. Hari ini memang melalui berbagai media. Di antaranya adalah melalui media sosial. Nah, nanti kalian juga harus bisa mengembangkan ya, bisa lewat YouTube atau mungkin Instagram, Facebook, TikTok dan juga yang lainnya. Insya Allah. Berikutnya, sekalian, apa tugas kita hari ini? Yaitu tugas kita ini adalah membuat teks khutbah dan juga nanti praktek. Siap ya semua ya? Baik, berikutnya sekarang kalian menjadi 4 kelompok dulu, dibagi menjadi 4 kelompok dulu. Silakan kita berubah menjadi 4 kelompok dulu, silakan. Baik, ini nanti setiap kelompok kita bagikan satu kertas. Saya bagikan satu kertas yang nanti silakan dibuat teks khutbah atau naskah khutbah ya. Judulnya bebas ya, bisa kenakalan remaja, bisa tentang haramnya khamr ya, bisa juga tentang kenakalan remaja atau mungkin narkoba ya, boleh ya.
Baik, semuanya bisa dipahami mas sekalian? Oke, saya berikan waktu, silahkan setelah ini dikerjakan, nanti baru kemudian maju ke depan. Oke, siap? Oke, silahkan dikerjakan. Baik, anak sekalian, gimana? Sudah selesai? Alhamdulillah. Baik, berikutnya kita akan mencoba praktek menerapkan khutbah di depan kelas, kemudian nanti akan kita nilai, gitu ya? Baik, sekarang kita awali dari kelompok 1 dulu. Siapa yang maju? Oke, Mas Ismail, silakan maju depan. Gak usah takut ya, pokoknya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan. Nah, sebelumnya izin berbicara di depan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada pembelajaran siang hari ini dengan sehat walafiat tanpa halangan atau apapun. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, serta orang-orang saleh, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau ketika di hari akhir kelak. Amin. Kemudian saya berdiri di sini mohon izin untuk sedikit menyampaikan tentang tugas kita pada hari ini, yaitu membuat teks khutbah, dan saya di sini untuk mempraktekkan apa yang sudah kelompok kami buat dengan tema tentang kenakalan remaja. Para hadirin sekalian yang berbahagia, telah kita ketahui bersama untuk pada masa-masa saat ini remaja telah berubah dari yang mana dulu telah dibangga-banggakan oleh Rasulullah, akan tetapi pada zaman kita hari ini remaja mengalami beberapa penurunan, entah itu dari kualitas mereka dalam beribadah kepada Allah maupun kualitas mereka dalam intelektualitas, yang mana seharusnya remaja itu merupakan generasi emas yang dapat diunggulkan oleh suatu bangsa. Akan tetapi bangsa kita hari ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari kualitas remaja-remaja bangsa ini. Entah itu dari segi kehidupan mereka sehari-hari, banyak sekarang remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan yang sudah tidak bermoral, di antaranya yaitu miras. Miras sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kemudian juga ada narkoba. Bahkan remaja sekarang pun sudah menyuntikkan obat-obatan terlarang dalam tubuh mereka. Balap liar, menghisap asap rokok, dan juga ada pacaran yang menjerumuskan mereka ke dalam seks bebas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina," maka janganlah kalian mendekati zina. Akan tetapi para remaja pada saat ini mereka telah melakukan banyak hal yang mana kegiatan mereka menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan terlarang tersebut. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, semoga kita semua dapat menjadi remaja, dapat menjadi pemuda yang membanggakan bangsa ini, yang dapat memajukan agama kita, dapat menegakkan dinul Islam, dan kita semoga dapat menjadi pemuda-pemuda yang berkumpul di jannahnya kelak. Amin. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa adab yang santun. Baik anak sekalian, berikutnya di sini ada satu contoh, ya, ada satu contoh model dakwah era kekinian, ya, yaitu menggunakan media sosial, yaitu YouTube, ya. Coba kita lihat ya. Suaranya belum kelihatan nih. Bisa, ya. Cek dulu suaranya. Baik, coba kita perhatikan. Ini satu contoh tentang
dakwah melalui media. Ya, ini tadi kita coba tampilkan apa tentang cara dakwah hari ini memang melalui banyak media. Di antaranya adalah melalui media sosial. Nah, nanti kalian juga harus bisa mengembangkan ya, lewat YouTube atau mungkin Instagram, Facebook, TikTok dan juga yang lainnya. Insya Allah. Berikutnya anak sekalian, apa tugas kita hari ini? Yaitu tugas kita ini adalah membuat teks khutbah dan juga nanti praktek. Siap ya semua ya? Baik, berikutnya sekarang kalian menjadi 4 kelompok dulu, dibagi menjadi 4 kelompok dulu. Silakan kita berubah menjadi 4 kelompok dulu, silakan. Baik, ini nanti setiap kelompok sudah bagikan satu kertas. Saya bagikan satu kertas yang nanti silakan dibuat teks khutbah atau naskah khutbah ya. Judulnya bebas ya, bisa kenakalan remaja, bisa tentang haramnya khamr ya, bisa juga tentang kenakalan remaja atau mungkin narkoba ya, boleh ya. Baik, semuanya bisa dipahami mas kalian? Ya. Oke, saya berikan waktu, silakan setelah ini dikerjakan nanti baru kemudian maju ke depan. Oke, siap? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, anak sekalian, gimana? Sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kita akan mencoba praktek menerapkan khutbah di depan kelas, kemudian nanti kita nilai, gitu ya? Baik, sekarang kita awali dari kelompok 1 dulu. Siapa yang maju? Oke, Mas Ismail, silakan maju depan. Gak usah takut ya, pokoknya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan. Nah, sebelumnya izin berbicara di depan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada pembelajaran siang hari ini dengan sehat walafiat tanpa halangan atau apapun. Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, serta orang-orang saleh, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau ketika di hari akhir kelak. Amin. Kemudian saya berdiri di sini mohon izin untuk sedikit menyampaikan tentang tugas kita pada hari ini, yaitu membuat teks khutbah, dan saya di sini untuk mempraktekkan apa yang sudah kelompok kami buat dengan tema tentang kenakalan remaja. Para hadirin sekalian yang berbahagia, telah kita ketahui bersama untuk pada masa-masa saat ini remaja telah berubah dari yang mana dulu telah dibangga-banggakan oleh Rasulullah, akan tetapi pada zaman kita hari ini remaja mengalami beberapa penurunan, entah itu dari kualitas mereka dalam beribadah kepada Allah maupun kualitas mereka dalam intelektualitas.
yang mana seharusnya remaja itu merupakan generasi emas yang dapat diunggulkan oleh suatu bangsa. Akan tetapi bangsa kita hari ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari kualitas remaja-remaja bangsa ini. Entah itu dari segi kehidupan mereka sehari-hari, banyak sekarang remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan yang sudah tidak bermoral, di antaranya yaitu miras. Miras sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kemudian juga ada narkoba. Bahkan remaja sekarang pun sudah menyuntikkan obat-obatan terlarang dalam tubuh mereka. Balap liar, menghisap asap rokok, dan juga ada pacaran yang menjerumuskan mereka ke dalam seks bebas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina," maka janganlah kalian mendekati zina. Akan tetapi para remaja pada saat ini mereka telah melakukan banyak hal yang mana kegiatan mereka menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan terlarang tersebut. Jadi hadirin sekalian berbahagia, semoga kita semua dapat menjadi remaja, dapat menjadi pemuda yang membanggakan bangsa ini, yang dapat memajukan agama kita, dapat menegakkan dinul Islam, dan kita semoga dapat menjadi pemuda-pemuda yang berkumpul di jannahnya kelak. Amin. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa yang penampilan teman-teman kita tadi. Berikutnya kita berkesempatan dari kelompok yang ketiga. Silakan. Mas Moreno, baik, silakan maju depan. Sama ya, konsepnya tenang, penyampaiannya biar semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Teksnya pun juga disampaikan dengan baik supaya isi dari khutbah yang disampaikan, ceramah yang disampaikan bisa tersampaikan, diterima dengan baik oleh hadirin. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasuluhu ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat menikmati kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita akan surah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam sejati kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah Islam dapat berdirikan di kampung ini hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, di sini saya akan mempresentasikan tugas kita yang diberikan oleh Ustaz, yaitu membuat teks khutbah dan mempraktekannya. Maka dari itu saya akan mempraktekkan apa yang telah kami diskusikan bersama teman-teman saya, yang mana judul tersebut adalah khamar. Khamar merupakan salah satu minuman yang mengandung alkohol, yang mana minuman tersebut dapat membahayakan begitu kita. Lalu dalam Islam sendiri, meminum khamar itu hukumnya adalah haram, dosa besar. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai kita meminum minuman yang mengandung alkohol, yang mana sangat berdampak buruk bagi tubuh kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yang intinya bahwa meminum khamr itu akan mendapatkan dosa besar. Jadi kita harus jangan sampai kita meminum minuman yang haram tersebut. Semoga Allah melindungi kita dari minuman yang haram atau minuman yang berbahaya. Mungkin itu sedikit dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berikan applause ya. Baik, itu tadi salah satu contoh bagaimana kita menerapkan teks khutbah dan juga kita berkhutbah dengan baik. Tapi yang paling penting adalah isinya harus jelas,
penyampaiannya harus jelas, bahasanya tidak perlu bertele-tele, ya. Inilah yang menjadikan khutbah itu menarik dan tidak juga tentunya menyinggung banyak pihak, ya, karena ketika khutbah dikonsep dengan baik, maka insya Allah hasilnya juga akan baik. Baik sekalian, saya kira ini pelajaran kita hari ini. Berikutnya silakan semuanya kembali ke tempatnya masing-masing menghadap ke depan. Kemudian silakan satu dipimpin untuk berdoa. Baik, sudah siap semua? Silakan satu dipimpin untuk berdoa. Mas Yahya pun silakan. Bismillah. Doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas kehadiran anak sekalian. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan memberikan kesuksesan pada kita. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insulmusini wali Nangbuti silin mani Nangbuti silin mani Insulukhini wali Ayaya Insulukhini wali Insulukhini wali واللي ما يشعرني